Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Aulia Nursebehi, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 jurusan Kesehatan Gigi. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang peran gizi terhadap kesehatan gigi. Teman-teman pasti sering mendengar bukan pepatah yang mengatakan you are what you eat. Pepatah tersebut sangat cocok untuk dikaitkan dengan kesehatan gigi dan gizi kita dilihat dari sudut pandang apa yang kita makan. Makanan manis sangat disukai oleh bakteri di dalam mulut yang dapat menyebabkan gigi rusak dan penyakit gusi. Meski kebersihan mulut kita sudah baik, gigi dan mulut yang sehat akan tetap sulit dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Makanan dengan kandungan gizi dan nutrisi yang lengkap dapat meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Hal ini berarti dengan menjaga keseimbangan diet dari buah-buahan, sayuran, protein, makanan tinggi kalsium, dan biji-bijian dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut sama seperti halnya kita dalam menjaga kesehatan tubuh. Salah satu makanan paling baik untuk kesehatan gigi adalah buah-buahan yang segar dan sayuran karena tingginya nutrisi pada makanan-makanan tersebut. Dan keuntungan lainnya sebagai pencuci mulut yang membuat mulut kita mandiri dalam membersihkan diri atau self-cleansing. Kemudian, makanan dengan tinggi kalsium seperti susu rendah lemak, yogurt, keju, tahu, salmon, almond, sayuran daun hijau dapat meningkatkan kekuatan gigi dan tulang. Mengunyah makanan dengan tekstur yang renyah juga dapat merangsang air liur di mana dapat membantu membersihkan plak gigi akibat bakteri dan sisa makanan. Ternyata, cara kita makan juga sama pentingnya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mengurutkan makanan dan minuman yang dikonsumsi juga penting dan dapat mencegah gigi rusak. Contohnya, seperti mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menetralkan asam setelah makan makanan manis dapat mencegah serangan asam pada gigi dan mencegah gigi berlubang. Lalu, zat gizi atau nutrisi juga memainkan peran penting dalam perkembangan dan pemeliharaan mulut yang sehat, khususnya gigi dan gusi. Makanan yang kita makan mempengaruhi gigi kita. Pada saat yang sama, kesehatan atau kurangnya kesehatan gigi dan gusi mempengaruhi apa yang kita bisa makan. Kesehatan gigi yang baik dimulai dari awal dalam kehidupan dan harus dipraktikkan sepanjang hidup. Nah, apa saja sih peran zat gizi dalam pencapaian kesehatan gigi yang optimal? Itu yang diantaranya yang pertama, mineral. Peran atau fungsi dari mineral umumnya menyusun struktur dasar tulang dan gigi. Adapun fungsi beberapa mineral yang penting bagi kesehatan gigi dan mulut kita. Apa saja ya? Nah, yang pertama nih, ada kalsium. Kalsium membantu dalam membentukkan serta memperkuat gigi dan tulang gigi. Kalsium banyak terdapat pada susu, keju, telur, sayuran berwarna hijau tua. Yang kedua, fosfor. Fosfor diperlukan untuk perkembangan tulang yang sehat, terutama pembentukan dan pertumbuhan rahang, dan pola erupsi gigi. Fosfor banyak terdapat pada susu, keju, daging, biji-bijian, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, ada magnesium. Magnesium mencegah terjadinya hipoplasia enamel dan membantu dalam proses mineralisasi tulang dan gigi. Magnesium banyak terdapat pada kacang kedelai, kerang, dan gandum. Lalu yang keempat, ada besi. Berperan penting dalam pemeliharaan kesehatan gusi dan lidah serta jaringan mukosa mulut. Mineral ini banyak terdapat pada daging, bayam, dan sayuran berwarna hijau. Yang kelima, ada fluor, berfungsi untuk mempertahankan tulang dan gigi yang kuat sehingga mencegah terjadinya karies gigi. Selain itu, fluor juga berfungsi mengatur pH asam basa dalam rongga mulut. Fluor banyak terdapat pada teh, brokoli, daging ayam, dan air fluoridasi. Yang keenam, ada seng. Seng berperan besar dalam penyembuhan luka pada mukosa mulut. Seng banyak terdapat pada seafood, hati, daging, dan sereal gandum. Gizi yang kedua, ada karbohidrat. Meskipun banyak penelitian menyebutkan bahwa karbohidrat sebagai penyebab timbulnya berbagai penyakit gigi dan mulut, namun dari fungsinya sebagai katalis dalam proses metabolisme terhadap zat gizi lain dan meningkatkan konsumsi zat gizi lain serta peran sebagai imunopolisakarida dalam menangkal infeksi berperan penting pada masa praerupsi dan pasca erupsi. Maka, karbohidrat juga memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, ada lemak. Lemak berperan sebagai pengangkut vitamin yang memiliki peran dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Salah satu jenis lemak adalah lemak jenuh. Lemak ini memainkan peranan penting terhadap kesehatan tulang dan gigi. Keempat, ada protein. Protein sangat berperan terutama pada masa pertumbuhan jaringan termasuk perkembangan gigi sejak awal pertumbuhannya.
Selain itu, protein berperan dalam pembentukan antibodi yang melindungi seluruh jaringan termasuk mukosa mulut dan daerah sekitarnya, terutama dari infeksi yang mungkin menyerang jaringan periodontal serta mencegah terjadinya angular cheilitis. Yang terakhir, yang kelima yaitu vitamin. Vitamin memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada vitamin A, diperlukan untuk kesehatan gingiva, penting untuk menjaga selaput lendir mulut dan jaringan mukosa mulut, memelihara jaringan epitel, membantu perkembangan gigi serta pertahanan terhadap infeksi. Vitamin A banyak terdapat pada sayuran yang berwarna hijau atau kuning, buah dengan warna yang mencolok, susu, telur, dan minyak ikan. Yang kedua, vitamin D. Vitamin D meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat yang sangat berperan pada pembentukan dan pertahanan gigi. Absorpsi ini berlangsung di usus halus. Selain itu, berperan penting pada pembentukan rahang. Vitamin ini paling banyak terdapat pada susu, minyak ikan, dan sereal. Vitamin E mencegah pertumbuhan bercak putih tebal di mulut atau leukoplakia. Vitamin E mencegah kanker oral. Selain itu, vitamin E juga berperan sebagai antioksidan. Vitamin E banyak terdapat pada telur, susu, daging, dan kacang-kacangan. Yang keempat, vitamin K berperan dalam proses pembukaan darah dan mencegah terjadinya pendarahan spontan dalam rongga mulut. Vitamin K banyak terdapat pada sayuran berwarna hijau. Yang kelima, vitamin C diperlukan untuk kesehatan periodontal dan gingiva. Faktor dalam penyembuhan luka diperlukan untuk produksi kolagen dan mencegah pendarahan gingival. Vitamin C banyak terdapat pada buah-buahan, sayuran hijau, dan tomat. Yang terakhir, yang keenam, yaitu vitamin B kompleks. Membantu struktur wajah berkembang dengan benar sehingga wanita hamil perlu mengkonsumsi vitamin ini untuk perkembangan janinnya. Selain itu, fungsi vitamin B kompleks adalah mencegah timbulnya rasa sakit, warna kemerahan, dan pendarahan gingiva, keretakan dan luka di sudut mulut dan lidah. Vitamin ini banyak terdapat pada kacang-kacangan, ragi, sayuran hijau, hati, susu, beras, jagung, dan lain-lain. Nah, kita sudah mengetahui ya apa saja tadi peran gizi terhadap kesehatan gigi kita. Lalu, dalam menjaga kesehatan gigi, tetap diingat ya teman-teman, kita perlu untuk menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluoride, lalu membersihkan sela-sela gigi dengan dental floss setiap hari, dan mengunjungi dokter gigi secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali. Dengan mengunjungi dokter gigi secara teratur, kita dapat mendeteksi segala ketidaknormalan maupun penyakit pada gigi dan mulut sejak dini. Mulai sekarang kita perhatikan apa yang kita makan. Jagalah kesehatan gigi dan mulut, serta tubuh kita dengan mampu merencanakan dan mengatur pola makan dan nutrisi yang kita peroleh dari makanan dan minuman sehari-hari. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.